Ya, Assalamualaikum, Kandaku. Waalaikumsalam. Ya, apa Ini yang bisa Bang mau Tandi bantu, Kanda? mau tanya ya Bang, Oh iya, siap Kanda. kalau kelambu hitam itu yang nggak ada menaranya bisa loh. Bisa semua, Kanda. Kelambu hitam bisa semua. Mau seperti apa RBW-nya. Tapi ada saya pesan sedikit buat petani. Jangan sampai cerita selama ini tidak ada pemecahan. Karena dulu-dulunya saya lihat, kebetulan mungkin para editor maupun yang rajin share-share suara gratis maupun suara bermahar, dia mungkin belum ada ilmu untuk tutorial gedung itu biar sukses. Makanya tidak ada arahan, tidak ada pedoman, dan tidak ada cerita seperti ini seperti itu. Nah, intinya mungkin dia menceritakan tuh tidak mau asal cerita karena belum ada pengalaman dan pembuktian. Jadi kebanyakan dulunya Kanda setelah beli lagu atau colok lagu gratis maupun bermahar itu meleset dengan perkiraan. Kenapa meleset? Karena mengandalkan lagu. Lagu itu bisa kita andalkan, Kanda. Sebagus apapun lagu orang maupun punya Bang Jos, Kelambu Hitam, kalau dipaksakan akan bisa, akan masuk, akan bersarang, akan menginap. Tapi untuk daya tahan burung itu, untuk di sangkar walet kita maupun mewah maupun sederhana, kalau tutorialnya banyak salah atau tidak benar atau tidak disukai oleh walet dan dilanggar oleh gedung untuk diterapkan yang salah, itu akan fatal ke depannya karena burung banyak kabur seperti itu. Oke. Nah, Makanya saya ngobrol dulu, makanya saya arahkan kalau mau pakai kelambu hitam sangat mudah sekali. Cuman arahkan saja bentuk gedung, posisinya dari matahari di tempat Kanda di jam 9 atau jam 10 atau jam 4 sore. Pokoknya ada matahari. Syutingkan mataharinya, lihatkan ke RBW-nya. Mau seperti apa RBW-nya Kanda? Perlu bangga. Orang tuh nggak ada RBW malahan. Hanya kepengen tapi nggak ada. Kita sudah ada, jangan malu apapun keadaan. Syutingkan matahari, sorotkan ke gedung, udah kayak gitu aja videonya. Nanti saya arahkan kalau memang sudah benar. Buat apa saya mengarahkan itu kayak gini buat apa cari kerjaan dan bikin dosa. Kalau udah benar bentuk gedungnya, tinggal colok lampu hitam Kanda. Intinya benar itu seperti ini. Menara Kanda, lubang LMB ya, itu posisi harus menghadap matahari mati. Itu benar Kanda. Kalau belum harus dirubah. Kalau sudah mau dirubah, baru kita arahkan larnya, lar LMB yang menghadap matahari mati. Saya sinkronkan lar ukurannya sebenarnya untuk pencahayaan sore hari. Ada ukuran, jangan asal lar. Dan jangan asal menempatkan atau kanan atau kiri atau tengah. Harus dari panduan saya Kandaku secara video, nanti saya conteng, atau secara foto saya conteng dari di dalam gedung ya, umpama sudah dibikin LMB-nya, nanti disutingkan di dalam gedung. Nih Bang Tandi, sudah kita bikinkan LMB-nya menghadap matahari mati. Ini ruangan pintu larnya atau tempat masuk burung lah ya, pintu larnya per lantai. Udah kayak gitu aja, nanti saya conteng. Wah ini Kanda, saya kasih garis merah, kotak ini di sini pintunya, yang tempat lama ditutup, kayak gitu nanti. Oke. Saya kan sudah tonton terus video-video abang ya. Iya. Jadi itu jadi Kanda jangan takut untuk mengubah Kandaku. Makanya aku sangat sayang sekali sama petani walet Indonesia karena udah banyak berjuang, saya dengar tetap gagal. Lambat berkembang yang kebanyakan Kanda. Jalan di tempat nggak nambah-nambah. Jadi saya ini pengennya biarlah si petani itu menunda hilangnya waktu, kerjakan dulu gedungnya udah benar, baru kita panggil burung waletnya. Insya Allah walet itu yang sudah ada kan nggak akan kabur kalau nggak dihancurkan gedungnya, dijamin. Jadi intinya kalau dia kabur, Bang Tandi bisa bertanggung jawab di sana. Penjarakan saya seperti itu karena udah biasa saya Kanda rombak gedung. Jangan aja diusik hari malam. Makanya kerja sangkar walet dirombakan kalau rumit. Contohnya rumit seperti ini Kanda. Biasanya menara itu harusnya menghadap matahari mati, menara itu bersama ruangan putarnya. Itu yang benar, baru LMB menghadap matahari mati, jangan menyamping kiri kanan. Nah kebanyakan yang salah, ruangan inap tersorot matahari mati, ruangan putar tersorot matahari pagi, itu salah.
bagusnya ruangan inap harus tersorot matahari pagi, ruangan inap. Ruangan menara, waktu matahari terbenam, ruangan menara atau LMB atau ruangan putar, tempat burung masuk-masuk, itu harus disorot matahari dindingnya, matahari mati dindingnya, itu baru bagus. Nah, kalau salah diputar menaranya, seperti itu. Kalau nggak mau bikin menara, menaranya dimatikan saja, dibikin lagi lantai yang belum kemarin yang salah, yang ada siripnya dijebol, dibikin ruang putar atau LMB seperti itu kan, atau tempat sekat larnya. Berarti tempat saya itu salah itu, Bang. Iya, kan Kanda sudah saya arahkan kan, sudah saya arahkan di video-video lama yang saya share di YouTube tuh ada Pak Haji itu salah tuh punya Pak Haji, tapi dia masih memaksa bikin lar menghadap matahari mati, tapi burung mengeu, masuknya kayak burung karena di bawah LMB itu adalah pintu lar, karena dia memaksa bentuk poin-poin monyetannya udah terbalik. Sama seperti tempat saya kan hadapnya ke barat juga itu. Jadi ruang putarnya, voidnya ya ke barat, ruang inapnya ya hadap ke barat semua itu. Ya, baratnya itu ya, Pak. Barat itu matahari mati kan? Ya. Ya, kalau ruang putarnya ke barat, Kanda, ruang putar blongnya sama LMB. Kalau LMB kan bisa kita arahkan. Yang penting ruangan putar menaranya menghadap ke barat udah benar itu, Kanda. Ya, menghadap ke barat semua masalahnya itu. Berarti LNB-nya ada 2, samping ada, langsung depan tembak matahari terbenam tuh ada. ya, yang diaktifkan nanti matahari terbenam saja. Nah, nanti baru saya arahkan larnya. Makanya Kanda harus menyuting ruangan dalam. Ruangan dalamnya disuting dulu nih Bang Tandi, ruangan dalamnya dari LMB sama lar. Udah kayak gitu aja video pendek. Nanti saya lihat. Oh, gini ya. Udah nanti saya arahkan di sini Kanda pintu masuknya. Seperti itu saya bisa mengarahkan aja, nggak bisa kasih ilmu. Itu satu rahasia saya Kanda. Jadi saya bisa melihat pencahayaan yang akurat akan dibikin pintu larnya. Ada dari saya matanya, mata pencahayaannya. Dari hasil kamera yang direkam. Nah ini masalah lagi ya Bang ya. Ini kan saya kan perantauan, jadi kan merantau terus gitu loh. Iya. Nah 4 bulan pulang, 5 hari nanti di rumah berangkat lagi merantau gitu. Iya. Nah maksud saya plastiknya dulu lah, nanti saya kirim maharnya. Kalau untuk video itu bisa lah anak saya nanti yang masuk videokan kirim ke saya, langsung kirim ke abang atau gimana gitu. Oke siap. Jadi intinya Kanda itu mau SP dulu sampai baru kerja memperbaiki RBW kalau salah, seperti itu ya? Bisa seperti itu. Kalau abang RBW dulu ya saya minta tolong ke anak saya untuk menyutingnya di dalam sana. Ya itu insya Allah punya Kanda itu nggak parah kok, nggak parah untuk memperbaikinya karena sudah menghadap ke barat ya, ruang putarnya ya. Itu nggak parah, paling ada pergeseran pintu lar paling yang saya masih diragukan karena pintu lar itu nggak bisa istilahnya asal-asalan menentukannya, ada pedoman dari LMB pencahayaan matahari. Pada jam 9 nanti paling saya minta anak Kanda jam 9 atau jam 10 atau jam 11 harus masuk LMB, syutingkan video pendek dari LMB sampai ke pintu lar. Udah kayak gitu aja, jam 9 atau jam 10 atau jam 11. Nah video itu berguna untuk saya mengasih tutorial bikin pintu lar baru yang disenangi anakan walet pada jam-jam tertentu. Nggak bisa saya sebutkan, itu rahasia. Iya. Nah dulu kan pernah saya sekat ya kan. Nah itu banyak anak masuk, habis itu keluar ada yang jatuh itu 3 kali itu saya nemu itu. Iya. Akhirnya sekat itu saya bongkar semua, saya loskan semua sekarang. Iya, jadi intinya Kanda sekat itu kan ada yang benar, ada yang enggak. Yang selama ini kita lihat yang kayak LMB itu nggak benar. Jadi yang saya tampilkan selama ini mungkin Kanda lihat ya, ada perwali kan kayak gitu. Dia langsung ke lantai. Lantai itu menuntun burung anakan agar melihat pencahayaan di lantai. Nah, itu ada ukuran dari saya, makanya nggak bisa salah, harus dari saya patokan yang saya tentukan nanti. Insya Allah gedung Kanda kalau sudah merapau dengan Bang Tandi akan bertemu jalan yang benar untuk usaha walet seperti itu. Karena saya banyak juga dibenci orang dan banyak juga disenangi orang, ya biasa aja. Kalau pembenci saya tuh biasanya orang-orang yang seprofesi sama saya yang tidak senang
saya cara berbagi mulia kepada petani. Ya, bukan mengurangkan job konsultan, enggak. Itu semua itu sudah diarahkan Tuhan. Rezeki tidak akan bisa kita atur. Tuhan yang mengatur. Jadi Bang Tani hanya mengarahkan orang-orang yang ya intinya mungkin nggak mau mengeluarkan biaya besar, bisa bersama Bang Tani ilmu yang lebih akurat, lebih bisa dipositifkan berhasil, nggak pakai lama-lama 3 tahun kelamaan udah panen seperti itu, nggak pakai 4-5 tahun 10 tahun nggak, banyak 10 tahun masih 20 sarang, banyak 10 tahun 5 sarang. Kita nggak, bukan sombong, Allah yang membantu saya karena ilmu yang saya terbitkan ini bisa diakui Asia Tenggara seperti itu. Jadi memang ini ilmu yang saya terbitkan ini ilmu para konsultan yang bayarannya mahal kandaku. Yang 40, 50, 60 juta sekali rehab gedung. Itulah ilmu yang saya viralkan ini kalau mau tahu. Tapi itu sebagai bayangan untuk patokan larnya dari saya, dari mata saya menentukannya larnya. Iya, seperti itu. Oke. Ini saya mau tanya lagi ini, Bang. Yang maksud Abang suara tahan itu yang kayak gimana itu? Nah, iya. Ya, nanti saya jelaskan semua. Suara tahan itu Kanda, suara penemuan saya. Metode 2003. Ini ada orang telepon gantian. Itu suara tahan itu Kanda, pemasangannya seperti suara inap. Jadi suara inapnya sudah ada sekarang, digembarkan suara tahan. Kira-kira 40 dari suara inap yang lain-lainnya. Jadi kalau suara inap itu per lantainya ada 10 sweater, berarti harus 10 sweater ditambah. Setiap suara inap berdampingan sama suara tahan. Cara pemasangan salurannya seperti kita merangkai suara inap rangkaiannya. Oke. Itu digandeng speaker, ketemu speaker atau ada jarak ya? Ada jarak. Itu ada semua yang saya terbitkan di YouTube ada. Sudah. Kalau nggak mau lihat di YouTube cukup cerita saya aja. 40 cm atau 50 cm jaraknya dari Twitter yang sudah ada. Oke. Nah ini kirim mahar itu gimana ini Bang? Nanti itu untuk suara suara tarik itu satu Twitter, satu saluran kabel Kanda. Berapa lantai punya Kanda? Itu 4 ya. Nah kalau punya Kanda 4 berarti Kanda harus menyiapkan Twitter baru 4 biji di lar ya. Setiap pintu lar itu ada Twitter. Twitternya dikasih kabel sepanjang-panjangnya sampai ke buntut ampli. Satu Twitter itu. Kalau 4 Twitter, 4 kabel panjangnya ke bawah menuju ampli. Menyambungkannya, memparalelkannya cukup di belakang ampli saja. Kira-kira kalau nggak mau terlalu banyak tumpuannya, kabel ampli dari suara tarik itu kan umpama 1 meter udah kita colok ke ampli. Kita putuskan. Nah, diputuskan itulah disambungkan di belakang ampli biar tidak repot jepit ampli di belakang ampli. Nanti nggak bisa jepit terlalu banyak kabel masuk. Satu saja kabel yang masuk ditetak 1 meter. Nah disambung situ aja, putih sama putih, hitam sama hitam, putih sama putih, hitam sama hitam, bertumpuklah di sana seperti itu. Oh enggak satu kabel untuk semua itu enggak? Oh enggak bisa karena itulah banyak kegagalan selama ini Kanda. Nah itulah banyaknya kegagalan selama ini. Ilmu sama tapi tak serupa, palsu. Nah ilmu saya terbitkan ini agar ilmu itu saya terbitkan ini agar semua orang tahu itulah kebenarannya supaya suaranya fokus Kanda. Setiap lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 suaranya 100% full terdengar sama walet-walet yang masuk di ruangan putar kita. Nah, saya mengajar ini secara bodoh betul biar orang tuh ngerti. Oke. Itu kan instalasi itu kan saya sendiri yang instalasi. Iya, nggak apa-apa, ikuti aja seperti saya. Yang tutorial itu tutorial yang bisa cepat sukses untuk merayu burung masuk ke dalam. Untuk suara tahan itu menahan burung supaya burung terjebak sama suara yang berkualitas yang ciptakan di sana. Kalau burungnya masuk di ruangan inap pada jam 5, jangan diharap burung itu mau keluar. Biasanya tergantol-gantol di sana. Berapa biji yang hinggap, yang tersambar sama suara tahan akan kiss lama di sana. Bisa 2 jam sampai 3 jam nggak keluar-keluar, nggak tahu apa kerja dia. Dengan testimoni yang saya temukan, ya itu saya yang tahu. Kerjanya patok-patokin paru, mungkin mau ngeluarkan air liur lah. Teknik saya bikin suara untuk membantu petani sukses. Nah, di sanalah burung terjebak. Tidak bisa keluar karena suasana LMB sudah gelap. Tertipu dia. Burung walet tertipu.
Jadi burung walet itu harus kita tipu Kanda. Kalau nggak kita tipu nggak bisa dapatnya kita. Nah, jadi kita menipu walet itu harus pintar edit suara. Nah, itulah Bang Tandi karakter saya. Pintar edit suara. Kita editor pembuat suara burung walet di Indonesia Kandaku. Oke. Nah itu di RBW itu apa harus ada kolamnya itu di? Oh ya nggak usah. Itu. Nggak usah. Itu mau ada kolam Kanda. Makanya tutorial yang sering di YouTube tuh orang itu selalu mencontoh tidak tahu arti Kandaku. Untuk penerapan kolam itu bisa kita lihat cuaca. Kalau kita membangun gedung di dekat keramaian seperti di kota, itu biasanya rentang panas gedung karena tidak ada pepohonan atau penghijauan di alam di sekitar. Makanya diadakan kolam. Makanya lain bentuk gedung, lain penerapan. Jangan asal berani contoh-contoh. Apalagi tidak ada yang mengajarkan. Alamat sesat tidak akan berhasil. Oke, paham sudah Bang. Terima kasih Ya, tergantung gedung Kanda. Kalau gedung Kanda di perkotaan dekat perkampungan wajib pakai kolam di ruangan putarnya. Kalau tidak di perkotaan atau di perdesaan atau jauh dari keramaian, intinya banyak pepohonan nggak perlu Kandaku. Iya, nggak perlu. Baskom aja nggak perlu di dalam. Belum aja. Yang penting pemasangan Twitter yang benar, kabel yang benar, pemarfuman yang benar dari kelambu hitam. Kan ada parfum, nanti ada parfum gratis dari saya. Saya ajarkan semua lah nanti, aman itu di WA nanti saya sampaikan. Nah ini ruang voidnya itu tempat saya itu agak kecil tuh, kira-kira 2x4 itu bisa lah seperti itu. Bisa, nggak masalah kalau poin itu. Yang penting saya harus melihat cara pembentukan LMB matahari matinya seperti mana, di mana posisinya. Nanti kalau salah mungkin saya geser. Tetap menghadap matahari mati. Saya mau memperhitungkan elarnya. Jangan sampai burung itu monofornya memata. Pokoknya saya bisa menganalisis lah. Mau colok kelambu hitam dulu nggak masalah, nanti kita kirimkan kelambu hitamnya biar niatnya bisa tercapai. Nanti saya kirimkan kelambu hitamnya, siapkan aja alamat, nanti saya kirimkan nomor rekening untuk kita belikan plastis daerah saya. Uang Kanda itu habis kita belikan plastis sama ongkos kirim, tidak ada buat untuk Bang Tandi, hanya berbagi secara mulia gratis dari laptop ke plastis yang punya petani. Nah, kalau semuanya sudah saya minta apa untuk ngirimnya itu ke rekening siapa kan nanti? Ya, ada. Sudah saya siapkan Kanda untuk petani wali Indonesia atas nama Dian Lestari. Nanti saya kirimkan rekeningnya malam hari ini, saya kirimkan. Besok mau lusa kirimnya nggak masalah. Yang penting kalau sudah terkirim uangnya kasih kabar saja. Nanti langsung kasih alamat. Ntar saya persiapkan untuk mengopi paste kelambu hitam bersama pengiriman ke alamat Kanda. Nah, oke. Kalau lewat kantor pos bisa kan, Pak? Bisa. Pokoknya tergantung alamat Kanda. Kalau Kanda melalui pos, nanti dia sampainya di pos. Ya, oke. Paham. Ya, itu minta ilmunya sama Abang, nanti kapan-kapan kan bisa minta lagi saya. Siap Kandaku, siap. Siapa saja saya bantu. Tidak pandang bulu, mau orang kaya, orang miskin, gedung bagus, gedung biasa, gedung ekstrim paling gubuk di Indonesia, tetap saya bantu karena tujuan saya untuk membantu orang agar sukses. Iya. Itu apa? Saya bangunkan dari kayu-kayu, jadi atapnya seng, terus dindingnya cuma SBS gitu aja. Bisa ya? Bisa semua, nggak bisa. Kalau Sangkar Walet itu sudah bagus tata ruang, pemasangan audio sudah terarah, suaranya berkualitas. Iya, yang mengajarkan kelambu hitam, insya Allah Kandaku tersenyum nanti 3 bulan mencret-mencret. Iya. Itu 2 tahun. 2 tahun dapat 13 itu saya. Aman lah Kanda, aman. Mencret-mencret kalau udah saya sampaikan ilmu kita dipakai di sana, insya Allah. Tersenyum lah Kanda, pokoknya seperti itu. Oke. Jadi besok kan saya bisa hubungi anak saya untuk moto-moto atau video, habis itu kan besok atau lusa bisa saya kirim maharnya ke Abang. Oke, siap Kandaku. Saya tunggu informasinya untuk pagi atau lusa. Oke. Makasih Bang ya atas Oke, siap Kandaku. waktunya. Sehat selalu.
Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam kandaku bosku.